Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dengan Pak Golis. Pada kesempatan kali ini Pak Golis ingin menyampaikan tentang toharoh. Ya, ada yang tahu apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci, ya, bersuci dari hadas dan najis. Apa itu hadas, Pak Golis? Hadas itu keadaan diri kita saat habis buang air kecil atau buang air besar. Keadaan kita belum wudu itu disebut hadas. Ya. Najis kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul dan hubul, ya, dari kemaluan atau dari lubang di belakang kita. Ya, itu tentang hadas dan najis. Toharoh itu bersuci, ada alatnya untuk bersuci. Alat untuk toharoh ada dua macam, ya. Yang pertama air, yang kedua selain air. Air yang bisa digunakan untuk toharoh, air sumur, air hujan, air sungai yang jernih dan bersih, air danau, air laut, atau air lain yang suci dan mensucikan. Ya. Itu yang pertama, air. Yang kedua, selain air. Selain air untuk toharoh, untuk bersuci apa ya? Selain air ada satu, batu. Batu yang kering. Dua, kayu. Kayu juga yang kering, yang bisa meresap air pipis kita. Kemudian tisu, ya, tisu, kemudian daun yang kering semuanya, ya. Dan yang terakhir ada debu sebagai pengganti air saat tayamum atau pengganti saat tidak ada air, itu debu untuk tayamum, ya. Air dalam toharoh digunakan untuk mandi dan berwudu. Nah, mandi termasuk toharoh, berwudu juga toharoh, ya. Ada batu, kayu, tisu, ya, kemudian daun. Itu untuk apa? Untuk istinja atau cebok, ya. Kalau tidak ada air, boleh menggunakan batu, kayu, tisu, daun, ya. Pakai debu, Pak Golis? Bukan. Debu itu untuk tayamum, bukan untuk istinja, ya. Kemudian, oh iya, ingat ya, tayamum. Tayamum itu pengganti wudu. Wudu kan dengan air. Kalau tidak ada air, menggunakan tanah atau debu disebut tayamum. Dan itu berbeda caranya. Nanti kapan hari akan dijelaskan oleh Pak Golis. Kemudian tata cara buang air kecil atau buang air besar di dalam kamar mandi, yaitu buang air kecil atau buang air besar dengan jongkok. Jangan berdiri, karena itu tidak menyehatkan, ya. Kemudian setelah buang air kecil di tempat WC, ya, air kencing itu sangat tidak steril atau alias banyak kumannya. Makanya harus jongkok biar tidak apa istilahnya itu,
muncrat itu apa bahasa Indonesianya ya? Tidak kemana-mana, ya. Agar kumannya tidak kemana-mana. Kemudian setelah pipis, siram kamar mandi dengan banyak air biar bersih dan steril. Kemudian hadas itu ada dua macam, ya. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, atau kita ketika tahu-tahu buang gas. Nah, wow kali. Nah, itu kita dalam keadaan hadas atau tidak suci, makanya harus bersuci dulu, ya. Kemudian yang kedua hadas besar. Hadas besar itu ketika ibu kita, mama kita, bunda kita habis melahirkan adik, nah itu mengeluarkan darah nifas, maka harus mandi besar. Nah, dalam keadaan hadas itu, hadas besar harus mandi seluruh tubuh, harus basah, harus keramas. Nah, itu hadas besar. Jadi saya ingatkan kembali, hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Baik anak-anakku semua, demikian penjelasan Pak Kolis tentang toharo. Ya. Sekali lagi toharo itu bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Demikian yang Pak Kolis sampaikan. Kurang lebihnya pun mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.